Pemerintah Kabupaten Malaka bakal meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana alam akibat curah hujan tinggi. Anggaran tersebut dimasukkan ke dalam belanja tak terduga atau BTT. Langkah ini penting diambil oleh Pemkab Malaka sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi bencana tak terduga yang terjadi akhir-akhir ini di sejumlah daerah telah menunjukkan terjadinya banjir atau genangan air akibat curah hujan tinggi. Kata Bupati Malaka Dr. Simon Nahak saat dijumpai media ini di kediamannya Weleaon Dasa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi NTT Jumat tanggal 7 Juli tahun 2022. Di perubahan anggaran tahun ini, saya bakal tingkatkan biaya tak terduga guna menangani bencana yang kerap terjadi akibat curah hujan tinggi. Saya sudah berdiskusi dengan SKPD dan kawan-kawan sehingga untuk menanggulangi genangan air akibat curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Malaka bisa diatasi. Kebutuhan kita adalah merenovasi irigasi, dibuatkan saluran. Kalau ini tidak ada maka bakal terjadi kejadian seperti ini terus-menerus, karena alam kita ya seperti itu, air bawah tanah terlalu tinggi sehingga begitu terjadi hujan air langsung meluap karena aliran airnya tujuannya tidak jelas, ungkapnya. Memang salah satu adalah saya harus segera di perubahan ini mesti tingkatkan anggaran untuk di BTT, biaya tak terduga, sehingga salah satu solusi yang harus kita lakukan cepat itu adalah saya diskusi dengan kawan-kawan untuk menanggulangi genangan air ini. Sebetulnya kita butuh irigasi, kita butuh saluran, kita butuh pengairan. Kalau ini tidak ada, nanti akan terus kita melihat seperti ini terus kenyataannya. Karena alam kita ya seperti itu, air bawah tanah terlalu tinggi sehingga begitu ada hujan sedikit, air langsung meluap. Alirannya kan tidak jelas. Ya mohon maaf saya tidak mengkritik siapapun, tapi kalau lihat dari konstruksi pembangunan jalan-jalan yang selama ini ada, coba ada dilihat sendiri. Kadang-kadang mereka bangun tanpa melihat aliran lari kemana, tapi mereka tutup saja. Sehingga waktu satu hari saya di 8 titik itu, saya lihat saya prihatin juga. Air bisa sampai di atas lutut, mengalir di atas aspal. Ini artinya kan mestinya kan kita mau membangun sesuatu harus desain betul. Sehingga kalau itu aliran air, ya mestinya kasih jalan atau minimal deker gitu. Sehingga kan bisa ini. Tapi kalau begini, ya dia akan tergenang terus. Tapi sementara saya bersyukur kawan-kawan ada kasih solusi sementara saja ya. Rumah dan mesin penyedot. Mungkin saya bisa hitung sekarang. Ada beberapa. Tapi kalau Wailaus ya pada utama, mohon maaf saya angkat tangan. Jadi kan tidak ada nyamprung, tidak ada awal itu. Tapi yang kalau masuk ke rumah adat yang saya sempat datang, saya tentu punya hati karena saya sudah diterima oleh masyarakat saya di sana. Pasti saya akan secepatnya masukkan itu di dalam perubahan sehingga kemudian ada persiapan untuk minimal tidak ada akses jalan walaupun hanya lapen, tapi bisa memperlancar. Karena saya juga sedih naik ke sana sampai mobil harus antri kembali, kan kasihan juga. Ini hampir jatuh kan waktu itu ya. Ingin ke depan ini kerja yang berkualitas, inti saya. Yang lalu biarkan berlalu, yang sekarang. Jadi air ini mengalirnya ke sana lagi. Ke sana. Tapi di sebelah juga ada. Harusnya dia lurus. Dengan hari ini memikirkan untuk cari anakan bambu, bagikan masyarakat tanam di sepanjang ini. Ya, jadi saya pesan saya. Karena kalau kita hanya datang untuk pikir pasang tanggul, pikir normalisasi tanpa kita menanam pohon bambu, ini akan terus menjadi bencana buat kita. Jadi pesan, hadir, ya. Okay. Ini karena wilayah kajian kami terus kelemahan.